Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Baik, alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Bumar, bagaimana kabarnya Bumar? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat walafiat Pak. Bagaimana Pak Roma juga sehat? Juga? Iya. Alhamdulillah, ini seperti yang dilihat, segar, bugar, senang, sehat, menyenangkan hari ini ya. Nah, anak-anak semuanya, kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kita harus bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepadanya. Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Bagi yang beragama Islam, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, ya Bu ya. Tidak boleh bolong-bolong. Tidak boleh bolong-bolong. Yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, kemudian Konghucu, silahkan menjalankan agama sesuai dengan ajarannya masing-masing. Nah, sesuai dengan masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita tetap selalu harus taat patuh kepada ayah ibunda kita di rumah, ya, karena beliaulah kita bisa menjadi seperti ini, karena beliau kita menjadi bisa. Nah, maka kita harus selalu taat dan patuh kepada. Nah, pada adik, pada kakak harus tetap sayang, harus tetap saling menghargai, saling menghormati, supaya saling menyayangi, supaya tercipta kerukunan di rumah. Dengan tetangga juga sama, kita harus saling menghargai, saling menghormati, supaya di lingkungan juga menjadi rukun, ya, temannya banyak. Nah, anak-anak semuanya, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, yakni dengan berdoa. Yuk sekarang kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa mudah kita mengerti, mudah kita pahami, dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di tema yang ketiga tentang benda di sekitarku. Subtema yang ketiga, perubahan wujud benda. Kali ini kita sudah sampai pembelajaran yang ke-6. Ini pembelajaran yang terakhir ya, Bu, ya, di sub tema 3. Besok kita akan pindah ke subtema yang ke-4. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita mau belajar, tentu kita harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, nanti kita bingung apa yang akan kita pelajari. Maka tujuan belajar kita hari ini sudah ditentukan oleh Pak Rahmat dan Bu Maryati seperti ini. Saya berharap, Bu Maryati berharap, setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, bisa menyusun laporan hasil pengamatan, hasil percobaan dengan tepat. Nih, yang kedua, bisa membandingkan tugas masing-masing individu selama pelaksanaan pameran berlangsung dengan baik. Tapi ini pamerannya tidak di sekolah, tapi nanti di rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga, menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Yang berikutnya, mengidentifikasi satuan baku dengan tepat. Yang berikutnya, memasangkan gambar jam dengan jarum yang sesuai. Ini tujuan belajar kita hari ini. Nah, supaya tujuan belajar ini bisa tercapai, maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan. Anak-anak kita hebat-hebat pasti akan memperhatikan dengan tekun, dengan serius, dengan semangat, ya. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita awali kegiatan pada hari ini. Anak-anakku semuanya,
kemarin kita sudah banyak belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, kemarin saya juga memberikan tugas pada pembelajaran yang kelima ke anak-anak untuk melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda, ya Bu ya, yang dikaitkan dengan membuat makanan, ya Bu ya, dan dikaitkan dengan membuat makanan atau minuman. Yang terjadi di situ waktu membuat minuman, perubahan bendanya apa? Wujudnya dari apa menjadi gitu. apa? Mungkin bisa jadi dari padat menjadi cair, bisa jadi cair menjadi padat dan sebagainya. Yang terjadi perubahan di situ apa? Kamu amati. Kemarin sudah. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk membuat laporan. Nah, laporan penelitian perubahan wujud benda pada proses memasak. Nah, ini memasak boleh makanan, boleh minuman. Nah, ini bentuknya seperti ini. Anak-anak, di sini judulnya kamu tuliskan. Judulnya apa? Misalnya kamu tulis judulnya laporan perubahan wujud benda pada proses memasak nasi goreng. Atau laporan perubahan wujud benda pada proses membuat es krim. Boleh. Nah, puding Pak. Puding boleh ya. Nah, di sini ini tentang proyek. Nah, di sini dituliskan judulnya, mengapa mengambil judul ini, mungkin makanan ini berasal dari mana, dan sebagainya. Kemudian setelah itu mungkin sampai dengan bahan bakunya apa yang digunakan, apa saja. Nah, di sini bawahnya dituliskan cara kerjanya, cara memasaknya bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian data di sini apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini hasilnya es krim, misalnya kayak buat es krimnya rasanya bagaimana, enak, nanti diceritakan di sini. Nah, terus di sini kamu tuliskan perubahan wujudnya apa saja. Nah, itu perubahan wujudnya apa saja. Data bisa saja diisi dengan bahan-bahan juga bisa. Nah, bahan-bahan ini datanya di sini, bahan-bahannya apa saja. Terus perubahan wujudnya di sini, ini hasil masakannya kayak apa. Syukur-syukur kalau dilengkapi dengan makanannya. Nah, kemudian ini kan tidak bisa dibawa ke sekolah, tidak bisa pameran di sekolah. Nah, maka ini nanti kamu foto, berikut makanannya di sini, taruh depannya, difoto, kirimkan gambarnya saja ke Bu Mariati, ke Pak Roma, tentu lewat Google Classroom seperti biasanya ya. Ini tugas ini ya. Jelas ya anak-anak ya. Yang pertama. Nah, anak-anak semuanya setelah seperti itu, sekarang kita akan belajar menulis. Menulis tentang apa? Nah, ini bagaimana perasaan sekarang? Apakah kalian merasa puas dengan pembagian kerja waktu itu membuat makanan itu, atau membuat es krim, atau membuat apa terserah yang dibuat bersama-sama dengan keluargamu? Kemudian tuliskan pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai peranmu. Ini yang kamu tulis di sini ya, membuat tulisan ini. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita akan ketika menulis ini lupa nih teman-teman. Ketika menulis harus diperhatikan ya huruf besarnya, kemudian tanda bacanya harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya. Jangan menulis awal kalimat dengan huruf kecil ya Bu ya. Nama orang hurufnya kecil. Nah, itu nggak boleh, harus huruf besar. Ya, kalau nama orang harus huruf besar. Ya. Kemudian di akhir kalimat
Kalau itu merupakan kalimat perintah ya harus titik. Iya. Kalau kalimat perintah ya harus menggunakan tanda seru. Kalau kalimat tanya juga harus tanda tanya. Pokoknya harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita akan melihat jam kita. Karena apa? Ketika kita tadi membuat laporan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kapan dimulai dan kapan berakhir? Berapa lama anak-anak tadi membuat laporan? Anak-anak bisa nggak cara membaca jamnya? Nah, sekarang akan dijelaskan Bu Marni. Ya, anak-anak perhatikan itu ada gambar jam, ya. Nah, pada gambar jam itu terdiri dari jarum panjang dan jarum pendek. Yang jarum panjang itu untuk menunjukkan menit. Yang jarum pendek untuk menunjukkan jam. Nah, sekarang anak-anak yang ada di gambar itu termasuk jam dinding, ya. Nah, macam-macam jam banyak sekali, ya. Macam-macam jam banyak sekali. Kamu nanti bisa mencari. Ini ada jam yang beginian ya Bu? Iya. Jam digital ya Bu? Iya. Kemudian ada jam ini jam pasir, ini jam orang dulu. Iya. Nah, ini Bu, saya kalau 1 jam itu ada berapa menit ya Bu ya? Ya, 1 jam anak-anak ada berapa menit? Siapa yang tahu? Oh, ada yang tahu Pak. 60 menit. 60 menit. Jadi ini Ya. satu putaran yang jarum panjang ini berputar. Iya. Itu sampai ke sini itu 60. Kembali lagi jarum Menit. panjang dari angka 12 berputar kembali lagi ke angka 12. Itu berarti berputar 1 jam. Kalau begitu ini jam berapa Bu? Ya, Pak, salah Pak, bukan jam berapa Pak? Pukul berapa? Iya. Ya, Pukul berapa? Pukul berapa? Ini pukul berapa? Pukul berapa ya anak-anak? Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Pukul berapa? 7, pintar. Pukul 7 tepat ya Bu ya? Iya, pukul 7. Tapi kalau ini jarum panjangnya bergeser ke sini Bu, misalnya Bu? Jarum panjangnya bergeser di angka 3 Pak? Angka 3 ya? Iya, kita hitung. Angka 12 ke angka 1 5 menit. 5 menit. Terus Kalau jarum panjangnya ke angka 2 berarti lebih 10 menit. Kalau jarum panjangnya ke angka 3 berarti lebih 15 menit. berarti satu angka ini 5 menit ya Bu ya? Iya, dari angka 12 sampai ke angka 1 5 menit. Angka 1 sampai ke 2 tambah lagi 5 menit. 2 ke 3 tambah lagi 5 menit. Berarti kalau ini di jarum panjangnya di angka 3, Iya. pukul 7 lebih 15 menit. Iya. Tahu ya anak-anak ya? Tahu anak-anak? 1 jam tadi berapa menit? 60. Oh, 60 pintar. Nah, anak-anak sekarang di tayangan ini ada 3 macam gambar. Ya. Nah, sekarang tugasmu supaya mencari perbedaan dan persamaan dari 3 gambar jam itu. Nah, Yang jelas sama-sama jam ini Bu. Iya, sama-sama Yang jam. jelas sama-sama Ya. jam ya. Perbedaannya apa? Persamaannya apa? 3 jam itu. Nah, sekarang kita lanjut yuk. Nah, Ya. berilah tanda centang pada satuan waktu Ya, yang biasa bisa biasa digunakan. digunakan. Mana yo? Satuan waktu. Ya. Gram Bu. Loh,
Gram itu satuan berat, Pak. Kemarin sudah ya. Oh iya. Kalau meter? Satuan panjang. Kilometer? Sama satuan panjang. Wah, kalau begitu yang jelas ini Bu jam. Oh iya. Tapi yang lebih kecil dari jam apa ya Bu? Detik. Oh detik. Ini tak centang ya Bu ya? Iya. Wah tak centang dulu detik. Kilogram? Itu satuan berat, berarti salah. Terus menit ini Bu. Menit itu satuan waktu. Kemudian, ini pasti Bu karena satuan waktu. Nah, kita lanjut. Iya. Nah, sekarang ini kita pasangkan. Yuk. Iya, yuk kita pasangkan. Semua anak-anak mengamati gambarnya ya. Ya. Sekarang yang gambar pertama anak-anak. Jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 8. Bagaimana membacanya? Jarum pendek di angka 7. Pukul 7. Iya. Jarum panjangnya di angka 8. 8 di sini. Ya. Berarti berapa ya? Kita hitung 12. Ya. Dari 12 ke angka 15 ya. Kemudian 15, 20, 25, 30, 35, 40. Oh, berarti pukul 7 lebih 40. Oh, yang ini ya Bu ya? Pasangkan mana? Oh, yang ini. Oh iya. Ya, kita ambil garis di sini Bu. Iya, kita garis. Sampingnya jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 3. 1 berarti pukul 1. Lebihnya kita hitung dari 12 ke angka 5. Ke angka 1. 5. Ke angka 2. 10. Ke angka 3. 15. Berarti pukul 1 lebih 15. Oh, yang ini. Oh iya. Kita tarik garis ya. Tarik garis. Siap. Lanjut. Jarum pendek di angka 6, panjangnya di angka 1. Berarti jarum pendek di angka 6 pukul 6. Pukul 6. Iya. Jarum panjangnya di angka 1. 12 ke angka 1. 5. Ya, iya, 5 menit. Nah, mana ya, yang pukul 6? Pukul 5. Oh iya. Lanjut. Jarum pendek di angka 5. Jarum panjangnya di angka 2. Ya, berarti pukul 5. Jarum pendek di angka 5. Oh, jarum pendek di angka 5. Iya. Oh, tak kira angka 10. Panjangnya di angka 2. Oh, berarti iya, dari 12 ke angka 1 5. 1 ke 2 tambah lagi 5. 10. Berarti pukul 5 lebih 10. Mana? Oh, ini. Ya. Maksud ini. Berikutnya jarum pendek di angka 8. Jarum panjangnya di angka 4. Nah, pendek di angka 8. Berarti pukul 8. Sekarang berapa menit hitung? 12 ke angka 1, 5. 1 ke 2 tambah 5, 10. Tambah lagi 5? Oh, 15. Iya, dari 3 ke 4 tambah lagi 5? 20. Berarti pukul ini Bu, 8 lebih 20. Iya, kita tarik. Terakhir, jarumnya pendek di angka 10. Jarum panjangnya di angka 9, berarti pukul 10. Nah, sekarang kita hitung. Jarumnya panjang di angka 9. Kita hitung dari 12 ke 5. 12 ke angka 1, 5. Tambah ke angka 2, 10. Ke angka 3, 15. Ke angka 4, 20. Ke angka 5, 25. Ke angka 6, 30. Ke angka 7, 35. Ke angka 8, 40. Ke angka 9, 45. Kita tarik ke sini. Iya, kita tarik. Iya, seperti ini. Iya, bisa anak-anak menghitung? Bisa Bu, kecil. Bisa membaca jam anak-anak? Bisa Bu. Ya.
Nah, anak-anak karena sudah bisa, sekarang ini akan menjadi tugasmu di rumah. Nah, ini cukup nulis ininya saja apa dengan gambar jamnya ya, Bu? Hurufnya saja ya, Pak? Oh, cukup hurufnya Iya. saja supaya tidak kesulitan ya. Nah, Pasangkan dengan hurufnya ya, Pak? iya, ditulis Oh. hurufnya. Ya. Baik, anak-anak semuanya, kiranya belajar kita sampai sini dulu, dan saya yakin anak-anak sudah paham semuanya. Oleh karena itu, yuk kita refleksikan dulu yuk. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada tadi kita membuat laporan ya, Bu ya. Kemudian ada jam tadi ya. Nah, masih banyak lagi yang kita pelajari tadi. Ada apa? Peran individu juga tadi. Kemudian bagaimana perasaanmu saat kegiatan belajar? Tentu menyenangkan, Bu. Kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Dari macam-macam. Kemudian adakah informasi yang ingin kamu ketahui? Banyak ya. Kemudian bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Tentu dengan belajar membaca, belajar menulis, belajar mencoba, berlatih, mencoba supaya kita bisa benar-benar bisa memahami pelajaran yang disampaikan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih hebatnya lagi, anak-anak harus mau membaca, apapun harus membaca. Dan yang terakhir, kalau masih kurang puas, silahkan boleh ke internet, tapi ingat harus didampingi oleh orang tua atau orang tua. Nah, anak-anak semuanya, penghujung kegiatan belajar kita, yuk kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya dan permohonan kita tentunya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa paham, benar-benar paham dan tidak lupa lagi, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih kami ucapkan pada anak-anakku semuanya yang telah mau memperhatikan, mau mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat ya. Karena dengan penuh semangat pasti kamu akan bisa. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa saya minta maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan Bu Mariati? Ya, juga minta maaf ya anak-anak kalau ada tutur kata Umar yang kurang berkenan di hati. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, tetap semangat, Pasti bisa.